itu pendidikan setinggi-tingginya, karena pendidikan pertama buat anak juga nanti dari orang tuanya, ibu-ibunya semuanya. Mungkin itu aja deh yang mau ditanyainnya. Makasih ya sekali. Halo, perkenalkan nama saya Rita, usia saya sekarang 20 tahun dan sedang mengenyam pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Menurut saya, kesetaraan gender itu adalah pemenuhan antara hak dan kewajiban yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Ya, kita tahu kalau misalkan laki-laki dan perempuan itu ada beberapa hak khusus, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai faktor untuk mendiskriminasi salah satu pihak atau mengunggulkan salah satu pihak. Kalau misalkan untuk diskriminasi gender, itu saya pernah mengalami beberapa kali. Salah satunya itu di organisasi. Nah, di organisasi itu pernah satu kali aku itu kayak dianggap gak bisa, maksudnya kayak gak dianggap gak bakal menciptakan sebuah acara yang sangat luar biasa lah intinya. Dari sana kan itu timbul perasaan, salah satu perasaan yang timbul akibat diskriminasi gender itu kan kecemasan ya, terhadap diri kita sendiri, terhadap kemampuan kita, terhadap diri kita lah intinya. Jadinya ngerasa kalau misalkan apakah diri kita itu gak mampu itu di mata orang lain. Tapi setelah mendengar hal tersebut, kalau misalkan buat aku ya, aku bakal ngebuktiinnya dengan cara membuat acara yang emang bener-bener bisa diapresiasi ke depannya. Tapi ya emang itu Del, dari pandangannya ke kita udah kayak gak bakal mampu, sebagus apapun acara yang aku bikin itu gak diapresiasi gitu loh. Menurut aku feminisme di bidang politik sama pendidikan itu sangat-sangat penting, karena ya misalkan ya, kalau misalkan di pemerintahan itu yang membuat kebijakan terhadap perempuan dibuat oleh laki-laki tanpa ada melibatkan perempuan, itu menakutkan. Nantinya ada beberapa kebijakan yang emang tidak sesuai sama kebutuhan perempuan. Kalau misalkan si perempuannya ini tidak ikut menggagas kebijakan itu. Nah, bahkan kamu bisa tahu kan dari sekarang ini kan banyak beberapa misalnya yang berkecimpung di legislatif terusan bahkan di beberapa perangkat kepemimpinan pemerintahan lah, itu kebanyakan adalah perempuan. Itu kan bisa dilihat lah, kinerja perempuan di bidang politik itu ada yang unggul dibanding laki-laki. Nah, terus untuk di pendidikan, untuk feminisme itu sangat-sangat penting ketika perempuan memiliki pendidikan berkualitas dan bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lah. Itu kan otomatis dia bisa mendidik generasi selanjutnya itu dengan bekal yang sudah dia persiapkan dari awal dia memasuki dunia pendidikan lah itu. Perkenalkan, nama saya Messi Jayatino Alifa. Saya berusia 21 tahun. Pekerjaan saya sebagai karyawan di pabrik makroni. Mengenai kesetaraan gender, sedikit yang saya tahu mengenai kesetaraan gender ini, mungkin untuk mendapatnya perlakuan yang sama terhadap semua jenis kelamin itu, baik perempuan maupun laki-laki, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan terhadap satu jenis kelamin tertentu atau yang disebut tidak adil. Beberapa pengalaman diskriminasi gender yang pernah saya alami itu dimana dalam pekerjaan yang lebih diutamakan atau lebih dibutuhkan adalah laki-laki. Karena saya bekerja di pabrik, jadi kebanyakan orang itu berpikirnya bahwa laki-laki itu lebih kuat tenaganya dibandingkan perempuan. Kalau menurut saya ya sih sama-sama penting untuk memperjuangkan kesetaraan gender ini. Dalam bidang pendidikan nantinya akan memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan lingkungan ya, belajar gitu. Apalagi kan bagi wanita itu nantinya akan menjadi seorang ibu. Sedangkan seorang ibu itu menjadi guru pertama untuk anaknya, bukan ya?
Jadi ya sebisa mungkin sih dalam pendidikan harus diperjuangkan kesetaraannya. Nah, dalam bidang politik juga sebenarnya patut untuk diperjuangkan sih kalau menurut saya, karena dalam pemerintahan juga memerlukan keterwakilan perempuan untuk bisa menyuarakan hak-haknya perempuan itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Aldi Mustafa, usia saya 23 tahun. Pekerjaan saya di bidang aksesoris, di bidang dagang. Mungkin kalau untuk kesetaraan gender itu lebih ke perbedaan dari si kemampuan atau dasar dari gender itu tersendiri. Kalau untuk tentang gender tersendiri, eh, kalau untuk secara hak dan secara keadilan, mungkin itu bisa dimasuk dalam tentang kesetaraan gender. Kalau untuk diskriminasi atau tentang masalah gender, kalau untuk saya tersendiri belum pernah mengalami diskriminasi gender, dikarenakan kalau untuk tahunan umur saya, jadi di dalam hak kesetaraan gender ini sudah kuat. Mungkin kalau untuk dulu ada kemungkinan diskriminasi atau perbedaan dari kesetaraan gender itu tersendiri. Kalau menurut saya, kalau untuk kepentingan perjuangan kesetaraan gender, walaupun di bidang politik atau pendidikan, saya lebih memilih dari segi pendidikan tersendiri. Karena kalau pada dasarnya masuk di bidang politik itu harusnya lebih ke yang termasuk, karena dikarenakan walaupun kita dapat menyetarakan atau harus menjanjikan keadilan kesetaraan gender, akan tetapi dari dalam segi prinsip dasar laki-laki dan perempuan tersendiri itu ada perbedaan. Jadi kalau untuk di politik, alangkah lebih baiknya dan dari dulu juga kebiasaannya itu dan dari dasar bangsa ini dibangun oleh laki-laki itu sendiri. Nah, kalau misalkan dari segi pendidikan, kesetaraan gender ini memang lebih masuk terhadap perjuangan kesetaraan gender itu tersendiri.